proses budidaya kelapa sawit modern. Sebagai proses industri modern, semuanya dimulai dari proses pembibitan. Pembibitan ini dilakukan dalam ruangan steril. Dalam ruangan ini, bibit yang sudah mulai berkecambah akan dipilih untuk nantinya dimasukkan dalam media tanam. Biasanya, ada beberapa hal yang menjadi tanda penting kalau biji kelapa sawit tadi merupakan bibit yang berkualitas. Pertama, tempurung bibit kelapa harus berwarna hitam. Kedua, calon akarnya harus kekuning-kuningan. Dan yang ketiga, panjang akarnya nggak boleh lebih dari 2-3 cm. Nah, di industri modern, bibit-bibit sawit yang digunakan tentu aja merupakan bibit unggul. Biasanya, jenis bibit kelapa sawit yang digunakan adalah jenis Tenera. Jenis bibit ini merupakan hasil penyilangan dari jenis sawit Dura dan Pisifera. Tenera mewarisi keunggulan dari keduanya dan menghilangkan kelemahan dari Dura dan Pisifera. Setelah bibit terpilih didapatkan, sekarang kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu penanaman. Di awal proses ini, bibit akan dipindahkan ke media tanam dan dirawat dalam pabrik hingga berumur 2 minggu. Dalam satu siklus tanam ini, pabrik bisa merawat hingga 5.000 bibit loh yang harus diperhatikan terus-menerus. Nah, jadi jika kamu jomblo dan sedang mencari jodoh, ya aja deh pegawai industri kelapa sawit. Sama 5.000 bibit aja perhatian, apalagi sama kamu. Nah, setelah tunggu selama 2 minggu, bibit akan dipindahkan di luar dari pabrik untuk menyerap lebih banyak sinar matahari selama lebih dari sebulan, hingga akhirnya besar bibit ini siap untuk dipindahkan untuk ditanam pada area perkebunan. Nah, di perkebunan, bibit akan ditanam dengan jarak 1 meter per pohonnya. Jarak ini diperlukan supaya tanaman memiliki jarak akar yang lebih luas agar pohon kelapa sawit bisa lebih kokoh. Ada juga yang bilang, kalau tanamnya deket-deketan, bisa aja tuh sawitnya ngobrol sampai lupa berbuah. Nah, dalam melakukan perawatan pasca ditanam, semua perkebunan sawit akan membuat lahan seperti sebuah kompleks yang dipisahkan oleh sungai-sungai buatan kecil yang akan jadi sumber air bagi si pohon. Setidaknya, satu kelapa sawit ini akan berbuah setelah 3,5 tahun dari masa dia ditanam. Jadi, meskipun harga minyak sawit terbilang mahal dan menjanjikan, bagi mereka yang ingin bermodal di sini, harus terus bersabar, karena waktu untuk menikmati hasilnya yang bisa dibilang lama banget. Belum lagi wilayah untuk menanam sawit harus cukup eksklusif dengan syarat lokasi perkebunan yang harus memiliki suhu 24 hingga 28 derajat Celcius. Tingkat kelembapannya pun harus 80-90%. Ketinggian sekitar 1-500 meter di atas permukaan laut, dan juga curah hujan yang cukup sekitar 1.500-1.400 mm per tahun. Nah, setelah sampai di masa panen, kegiatan yang dilakukan para pekerja pabrik tidak hanya sekedar menanam ya, tapi mereka juga harus melakukan perawatan. Untuk kelapa sawit, perawatan yang dilakukan cukup sederhana, tapi harus dilakukan secara teliti dan juga dilakukan di rentan waktu yang sangat pendek. Dalam melakukan perawatan, pekerja melakukan berbagai hal, mulai dari membersihkan rumput yang ada di sekitar pohon, supaya nutrisi dari pohon tidak dimakan sama tanaman berukar. Kemudian, memotong ranting yang sangat panjang, dan rantingnya disimpan di sekitaran pohon untuk jadi tambahan nutrisi. Hingga nantinya, para pekerja melakukan pemupukan. Nah, selain melakukan perawatan menggunakan tenaga manusia, ada juga loh perawatan di perkebunan sawit yang dilakukan menggunakan mesin. Contohnya saja, penggunaan bulldozer untuk menghancurkan semak belukar atau penggunaan pompa untuk melakukan pengairan yang lebih optimal. Iya, karena sudah kita tahu kalau sawit itu adalah tanaman yang rakus air. Jadi, kalau sawitnya mau sehat, ya harus banyak dikasih air. Manusia aja kalau kekurangan air bisa dehidrasi. Tanaman juga kayak gitu kok, gengs. Setelah dirawat baik-baik seperti anak sendiri, meskipun namanya bukan Malika, tanaman sawit ini pun sampai pada masa pemanenan dengan tanda kalau buah sawitnya udah mateng. Biasanya, hal ini ditandai dengan perubahan buah sawit menjadi warna orange, dan buah sawit juga sudah mulai jatuh-jatuh dari tandan sawit. Nah, jika hal ini terjadi, maka para pekerja pun mulai melakukan pemanenan dengan berbagai cara.
Untuk cara yang digunakan secara tradisional, panen sawit dilakukan menggunakan tombak berujung tajam dengan mata berbentuk pipi untuk tanaman sawit yang lebih kerdil. Dan panen pada tanaman sawit yang lebih tinggi menggunakan galah. Sedangkan untuk cara lebih modern, pemanenan kelapa sawit menggunakan traktor canggih yang lengkap dengan tangga otomatis untuk memudahkan proses panen. Nah, meskipun metode ini pemanenannya berbeda, sebenarnya nggak ada hal yang diubah dari proses pemanenan tadi. Kandungan minyaknya tetap sama, dan tentu aja cuannya tetap sama. Setelah dipanen, sawit-sawit tadi kemudian dikumpulkan dan dibawa masuk ke dalam pabrik. Nah, di sini nih, aroma dari minyak sawit udah mulai tercium. Di pabrik besar, proses ekstraksi minyak sawit dilakukan dalam rangkaian mesin raksasa yang seluruh prosesnya dilakukan oleh mesin. Di dalam rangkaian mesin raksasa ini, pertama-tama kelapa sawit masuk dulu dalam tahap sterilisasi. Di sini, sawit-sawit ini bakal dipanaskan selama berjam-jam untuk membuat bakteri dan kuman yang nempel di buah-buah sawit itu hilang. Hal ini tentu aja dilakukan untuk menjaga kepercayaan, keamanan, dan kebersihan dari minyak sawit yang akan diproduksi. Setelah disterilkan, buah-buah tadi akan dipindahkan dalam mesin selanjutnya. Di mesin ini, buah dari sawit akan dipisahkan langsung dari tandannya karena minyak hanya dihasilkan dari buah. Sedangkan tandan dari kelapa sawit nantinya akan digunakan untuk hal lain seperti menjadi media tanam jamur. Jadi ya, kelapa sawit ini emang wajar masuk dalam kategori kelapa karena memiliki banyak manfaat. Setelah dipisahkan, akhirnya buah-buah sawit ini masuk dalam proses ekstraksi yang sebenarnya yang melibatkan berbagai tahapan. Mulai dari masuk ke dalam mesin blender raksasa, lalu masuk ke dalam mesin press, sampai masuk ke dalam mesin penyaring untuk memastikan kalau tidak ada lagi bekas tandan yang mengganggu minyak. Setelah itu semua dilakukan, maka minyak sawit pun dikumpulkan dalam satu kontainer raksasa ataupun masuk ke dalam mobil pengangkut yang disediakan oleh perusahaan. Nah, dari sini nih, nantinya minyak-minyak sawit mulai dikemas dan digunakan untuk berbagai macam hal. Kalau kamu gimana? Apa kamu salah satu pengguna minyak sawit? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar ya.